Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah PTIK yang telah mengizinkan kelompok kami mempresentasikan peranan TIK di berbagai bidang. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Sukma Ayu Adiputri, yang kedua ada Bella Yunita, yang ketiga ada saya sendiri Gusti Anjas Priambodo. Pertama-tama saya ingin mempresentasikan peranan TIK dalam bidang pertanian. TIK membantu petani memerangi dan menciptakan kesadaran tentang hama dan penyakit pertanian. Hal ini jika dikelola dengan baik akan meningkatkan produksi pertanian, pendapatan petani, dan mengurangi kemiskinan di kalangan petani pedesaan. Dengan menggunakan teknologi informasi, petani dapat memperoleh informasi secara real time dan membuat keputusan yang lebih tepat terkait waktu tanam, pemupukan, pengairan, dan panen. Selain itu, teknologi informasi juga dapat membantu dalam memasarkan hasil pertanian secara lebih efektif. Contoh aplikasi TIK yang digunakan dalam bidang pertanian, yang pertama ada Agree. Agree merupakan aplikasi agregator agribisnis yang dirilis oleh Digital Next Business atau DXB Telkom. Aplikasi ini merekam semua transaksi dan pembiayaan para pelaku agribisnis. Data dalam aplikasi kemudian digunakan oleh Bank Mandiri untuk memudahkan pengambilan keputusan. Yang kedua ada iGrow. iGrow mirip aplikasi Agree. iGrow juga menawarkan pembiayaan untuk petani dengan crowdfunding. Melalui metode ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan dan mendapatkan imbal hasil. Dengan pembiayaan tersebut, iGrow telah membantu lebih dari 7.500 petani yang bekerja di 2.500 hektar lahan. iGrow memudahkan petani mendapatkan hasil panen yang berkualitas sehingga laku di pasaran. Lalu yang ketiga ada Plantix. Plantix merupakan aplikasi yang memudahkan petani untuk mendeteksi berbagai penyakit tanaman. Untuk mengetahui jenis penyakitnya, petani cukup mengambil gambar tanaman lalu mengunggah ke aplikasi. Kemudian, aplikasi mendiagnosis penyakit secara otomatis, masalah potensial, dan cara mengatasinya. Sampai saat ini ada 30 tanaman utama dan 400 lebih penyakit yang bisa dideteksi oleh aplikasi tersebut. Tingkat keberhasilan analisis penyakit mencapai 90%. Ini berarti masih ada 10% kemungkinan salah diagnosis atau tidak terdeteksi sama sekali. Karena itulah aplikasi menyediakan fitur forum diskusi. Lalu yang keempat ada Pak Tani Digital. Pak Tani Digital merupakan startup sosial yang dibuat untuk marketplace pertanian. Aplikasi ini menghubungkan para petani dengan pemangku kepentingan di bidang agribisnis. Beberapa pemangku kepentingan yang bergabung di Pak Tani Digital yaitu investor, pengusaha alat pertanian, jasa transportasi, dan pemerintah. Untuk mendukung aplikasi hulu ke hilir di bidang pertanian, Pak Tani Digital menawarkan beberapa fitur menarik. Misalnya fitur pasar online yang memastikan petani dapat menjual hasil panen kepada end user. Dengan demikian, Pak Tani tidak perlu mengeluarkan dana tambahan seperti jasa, makelar, dan biaya transaksi. Yang kelima ada PictureDish. PictureDish dirilis untuk memudahkan petani dalam mengetahui jenis penyakit tanaman hanya lewat gambar. Cara kerja PictureDish hampir mirip dengan Plantix, tetapi dengan akurasi lebih tinggi. Selain mendeteksi penyakit, PictureDish membantu lebih dari 70.000 pengguna untuk mengenali berbagai jenis tanaman. Kurang lebih 17.000 spesies tanaman telah dideteksi oleh PictureDish. Di samping itu, PictureDish juga menyediakan fitur perawatan tanaman seperti pengingat air dan pemberian pupuk. Selanjutnya, saya ingin mempresentasikan tentang peranan TIK dalam bidang olahraga. Teknologi digital telah memungkinkan para atlet untuk bisa latihan secara mandiri dengan bimbingan secara virtual. Selain atlet, masyarakat yang ingin melakukan aktivitas olahraga juga bisa melakukan aktivitas tersebut secara mandiri di rumah dengan menggunakan aplikasi-aplikasi olahraga. Contoh aplikasi TIK yang digunakan dalam bidang olahraga. Yang pertama ada Running App atau juga bisa disebut dengan GPS Run Tracker. Rekomendasi aplikasi ini pertama yang sangat cocok untuk kamu
adalah Running App atau GPS Run Tracker. Aplikasi ini memiliki sejumlah fitur sangat berguna untuk menemani aktivitas jogging harian. Salah satu fitur utamanya adalah GPS Tracker yang memanfaatkan teknologi GPS dalam melacak detail lari, mulai dari jarak yang ditempuh, kecepatan, dan waktu yang telah dihabiskan. Aplikasi ini juga bisa memetakan rute lari sehingga bisa melihat secara visual daerah mana saja yang telah kalian lewati. Tidak hanya itu saja, Running App ini menawarkan fitur sosial yang memungkinkan pengguna terhubung dengan pelari lain di seluruh dunia dan bisa memamerkan progres lari. Lalu contoh yang kedua ada Running Tracker. Lanjut ke aplikasi jogging berikutnya yang sangat direkomendasikan, yaitu Adidas Run Tracker. Aplikasi ini dikembangkan oleh Adidas dan bisa didownload secara gratis untuk menikmati fitur-fitur yang menarik yang disediakannya. Beberapa fitur ini meliputi training plan, fitness start, audio feedback, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam virtual race. Fitur training plan memungkinkan kamu untuk membuat rencana lari yang sesuai jarak dan durasi. Aplikasi Adidas Running dapat digunakan untuk berbagai jenis olahraga seperti bersepeda, berselancar, dan lain-lain. Lalu contoh yang ketiga ada Start Running for Beginners. Salah satu aplikasi lari dan jogging dicoba berikutnya yaitu Start Running for Beginners. Aplikasi lari yang satu ini sangat berguna bagi kamu yang baru mulai hobi lari dan ingin menerapkan pola hidup sehat. Sebab aplikasi ini menawarkan panduan dan program pelatihan lengkap untuk membantu setiap pemula membangun stamina hingga mencapai tujuan lari. Lalu contoh yang keempat ada Map My Run. Map My Run adalah rekomendasi aplikasi lari yang dirancang untuk melacak dan memetakan rute lari kamu dengan detail. Aplikasi yang dikembangkan oleh Under Armour ini memiliki fitur menarik yang sangat berguna seperti memberikan peringatan ke pengguna untuk pengganti sepatu pada waktu yang tepat. Lalu contoh yang terakhir adalah ada Strava Run Bike Hike. Kemudian ada Strava yang menjadi aplikasi paling populer untuk komunitas lari. Karena fitur-fitur unggulannya, salah satu fitur menariknya adalah fitur sosial yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang lain, lalu membandingkan pencapaian mereka yang berlari di jalur yang sama. Strava juga menyediakan statistik terperinci tentang jarak tempuh, kecepatan, elevation gain, dan jumlah kalori terbakar. Dengan fitur-fitur tersebut, Strava dengan cocok digunakan oleh kamu yang serius ingin mencapai target dan meningkatkan performa lari. Peranan TIK dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi sudah menjadi kebutuhan yang mendasar. Fasilitas internet telah merubah paradigma pasar, mulai dari promosi barang hingga pemasaran dan pemesanan yang dapat diakses secara langsung. Perbankan transaksi lain seperti saham, penerbitan, dan iklan juga dilakukan melalui internet. Kita dapat menyoroti 3 hal utama yang berkaitan dengan efek positif TIK pada pertumbuhan ekonomi, yaitu mendorong inovasi dan penyerapan teknologi, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, dan mengurangi biaya produksi. Adapun beberapa contoh aplikasi TIK yang digunakan dalam bidang ekonomi. Yang pertama ada M-Banking, ada e-commerce, ada M-Dagang atau M-Commerce, ada L-Dagang, dan L-Commerce. Peranan TIK dalam bidang dunia usaha. Pada dunia bisnis, teknologi membantu banyak terutama terkait sistem informasi yang terintegrasi dengan baik, yang mana sistem informasi ini dibangun atau dirancang untuk mengatasi sekaligus membantu para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis ke arah yang lebih baik. Contoh aplikasi TIK yang digunakan dalam bidang usaha ini ada Workplace, Google Businessku, aplikasi bisnis Mekari, Microsoft Planner, dan Google Doc. Selanjutnya, TIK di bidang kesehatan bisa membantu pelaksanaan surveillance epidemiologi penyakit atau pengamatan kejadian penyakit dari hari ke hari, sehingga kejadian tidak terduga dari penyakit bisa
antisipasi dengan lebih cepat. Keuntungan teknologi di bidang kesehatan yang pertama adalah memudahkan pasien. Hadirnya teknologi sangat memudahkan pasien, terutama dalam mengakses informasi dan layanan kesehatan. Macam-macam aplikasi di bidang kesehatan adalah Halodoc juga telah terintegrasi dengan beberapa jenis asuransi kesehatan. Pilihan pembayaran yang ditawarkan pun beragam sehingga lebih memudahkan para penggunaannya. Fitur-fitur bermanfaat lainnya adalah buat janji medis, pemeriksaan lab, pengingat minum obat, layanan vaksinasi, dan artikel kesehatan. Kelebihannya fitur lengkap dan terintegrasi, terdapat pilihan obat generik, informasi tentang dokter cukup lengkap mulai dari usia sampai biaya pemeriksaan. Kekurangannya, waktu konsultasi cukup terbatas, hanya 30 menit saja. Selanjutnya ada Halo Dokter, bisa digunakan untuk membuat janji temu medis dengan dokter. Dengan begitu, Anda tidak perlu repot untuk mengantri di klinik atau rumah sakit saat akan membuat janji temu. Aplikasi kesehatan ini telah terintegrasi dengan 500 rumah sakit yang tersebar di Indonesia, Thailand, dan Singapura. Kelebihannya bisa membuat janji temu medis offline dengan dokter yang sudah ada di pilihan di aplikasi, terintegrasi dengan 500 rumah sakit yang tersebar di Indonesia, Thailand, dan Singapura. Kekurangannya, fitur konsultasi terbatas dan tidak real time. Ketiga, Lumosity merupakan aplikasi kesehatan kognitif terbaik yang bisa dicoba. Aplikasi ini dirancang untuk mengetes kemampuan otak Anda seperti ingatan, kecepatan berpikir, problem solving, menghitung, dan lain sebagainya. Keempat, ada Drugscom Medication Good, tergolong unik. Fokus aplikasi ini adalah memberikan informasi tentang obat-obatan. Fitur-fiturnya meliputi identifikasi obat, cek interaksi obat, apotek online secara daftar obat dan penggunaannya. Ada juga fitur simptom yang membuat aplikasi ini makin lengkap. Kelebihannya, fitur informasi terkait obat-obatan cukup lengkap, memiliki fitur pembelian obat di aplikasi ini. Kekurangannya, tidak dapat fitur konsultasi terkait penanganan medis. Selanjutnya terakhir ada Diari Bunda, hadir secara spesifik untuk memantau kesehatan ibu dan anak, khususnya selama kehamilan. Para ibu akan sering merasa cemas selama kehamilan terkait kesehatan bayinya, sehingga berusaha sesering mungkin mengunjungi dokter. Kini hal itu dipermudah dengan hadirnya Diari Bunda. Anda bisa melakukan konsultasi secara online dengan dokter kandungan terpercaya. Yang terakhir ada peran teknologi dalam dunia pendidikan, yaitu menggantikan peran manusia, yaitu dengan melakukan kegiatan otomasi suatu tugas atau proses. Memperkuat peran manusia, yaitu menyajikan informasi tugas atau proses, melakukan restrukturisasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau proses. Contoh aplikasinya ada Genius sebagai aplikasi belajar berbasis audio visual. Aplikasi belajar Genius menunjang tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA, SMK, bahkan hingga persiapan perguruan tinggi. Ini tentunya berisi banyak mata pelajaran, menggunakan medium audio visual. Kamu nggak akan cepat bosan belajar seperti sekadar membaca melalui tulisan. Kedua, ada Rumah Belajar, portal pembelajaran online yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Konten pembelajaran disampaikan berdasarkan audio, video, gambar, dan animasi yang disajikan secara interaktif. Ketiga, ada aplikasi Keeping School.
aplikasi gratis untuk siswa dari TK hingga SMA. Keep in School 4.0, aplikasi edukasi yang merevolusi dunia pendidikan, sering lahirnya revolusi industri 4.0 dengan visi menjadikan distribusi konten pendidikan yang murah, merata, dan efektif. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur eksklusif Sekolahku sebagai perpustakaan digital sekolah dan ujian berbasis digital yang support AKM. Keempat, ada Sekolahmu. Untuk keluarga, pembelajar, orang tua juga bisa diberi bimbingan, membantu jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, hingga persiapan UTBK. Sekolahmu bahkan hadir untuk kamu yang ingin kursus bahasa Inggris dan belajar Al-Quran, aplikasi yang benar-benar hadir bagi seorang pembelajar. Terakhir ada Ruang Guru, aplikasi berlangganan perjenjang siswa, menyasar pemangku kepentingan pendidikan, siswa, guru, orang tua, pemerintah, organisasi. Ruang Guru menyediakan sistem manajemen pembelajaran yang dapat digunakan oleh siswa untuk mengelola kegiatan pembelajaran kelas virtual melalui kelas saya. Dilayani oleh kehadiran guru online yang tersedia setiap hari selama 16 jam sehari. Pembelajaran privat kini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Cara yang cukup sederhana yaitu memotret soal-soal yang sulit, mengunggahnya, dan chatting atau panggilan suara dengan guru secara online. Memungkinkan siswa lebih banyak menggunakan smartphone-nya. Terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan yang telah mendengarkan maupun membaca hasil dari presentasi kelompok kami yang bertema peranan TIK di berbagai bidang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.